teman saya tuh yang satunya lagi yang pegang kunci langsung buka kunci, buka pintu, dan tiba-tiba si Ali tuh langsung lari gitu, lari dalam kondisi matanya tertutup. Lari, akhirnya kita tahan, istilahnya kita tahan lah, kita pegangin kakinya. Dia berontak gitu, berontak, pengen lepas gitu, berontak. Dan akhirnya saya bilang, ini sih bukan si Ali nih, kayaknya ini kemasukan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat band kreator, ketemu lagi bareng saya Hendry Irawan. Jadi di cerita misteri kali ini, di kisah misteri kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika nginep di majelis. Nah, di situ ada teman saya, yaitu beliau itu kemasukan. Kalau saya sih nyebutnya dulu tuh juri gagu gitu ya, juri gagu. Jadi sebelum lanjut ke ceritanya, ke kisahnya, jangan lupa bantu support channel kami, bantu dukung konten-konten dari band kreator dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari band kreator. Terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai kisahnya. Jadi saat itu sekitaran tahun 2000, masih tahun 2017. Waktu itu ada nobar nonton bareng bola gitu, antara Persija melawan Persib waktu itu. Dan di situ lokasinya di lapangan sekolahan. Jadi panitia membuka buat warga sekitar itu membuka nonton bareng gitu, pasang layar, dan lumayan rame juga waktu itu, lumayan rame. Kita nih biasalah anak-anak majelis dulu kan, kita anak-anak majelis dulu tuh nonton dulu sebentaran, habis beres nonton kita langsung tidurnya tuh di majelis, tidurnya tuh di majelis. Nah, ceritanya tuh beres nih, acara nonton bolanya beres, kita nongkrong dulu sebentar, lalu kita pergi ke majelis sekitaran jam setengah 12-an, kita ke majelis untuk istirahat, untuk tidur. Dan di situ ada berapa orang lupa saya, ada sekitaran 8 orangan. Sesampainya di majelis, biasa kita ngobrol-ngobrol gitu kan, bercanda gitu kan. Pas gitu berasa ada yang kurang gitu, ada teman kita yang belum ke majelis gitu, mampir kemana dulu tahu kan. Setelah itu tidak lama kemudian, selang beberapa menit lah, setengah jam gitu kan, kalau nggak salah ya jam 12 tuh barulah teman yang satu itu, sebut saja namanya Ali. Si Ali ini baru jam 12 tuh nyampe di majelis. Biasa kita tanya-tanya, habis dari mana lu gitu kan. Nah, si Ali ini dia tidak jawab gitu. Tingkahnya mulai aneh nih, kenapa nih si Ali nih? Biasalah sibuk-sibuk main HP, yang lain kan sibuk main HP. Nah, saya penasaran nih si Ali kenapa nih, ujug-ujug diem gitu kan, ujug-ujug diem. Pas gitu tuh kita mulai tidur, lampu mulai dimatikan. Nah, tapi lampu mulai dimatikan tuh dari kan sebelahnya tuh masjid tuh lampu luarnya kan nggak dimatiin.
Nah dari lampu luar itu kan ada cahaya masuk ke majelis tuh. Pas di dalam majelis itu kebetulan si Ali ini tidurnya dekat saya, pinggir saya pisah nih kan. Nah di situ kan berasa ada yang aneh nih, kenapa nih? Anehnya si Ali ini dia tidur tapi kakinya gerak-gerak gitu kan, gerak-gerak gitu kan. Ini kenapa nih bocah? Saya belum tidur tuh. Kenapa nih bocah ya? Nah saya bangunin temen yang di sebelah saya nih. Bangun. Itu si Ali kenapa tuh kakinya kok gerak-gerak itu? Tapi posisi tidur dia. Langsung bangun nih satu lagi. Teman saya yang satu nih. Sebut saja namanya inisialnya A lah. Sebut saja inisialnya A nih. Si A ini bangun. Oh si Akmal ya, si Akmal lupa saya. Sebut saja namanya si Akmal. Nah si Akmal ini bangun. Kenapa bang katanya? Itu si Ali kakinya kok gerak-gerak itu. Saya juga jadi merasa aneh gitu kan. Habis itu dibangunin tuh tiba-tiba dia pas ditepak tuh langsung bangun berdiri, langsung lari menuju ke pintu mau keluar itu kan. Sedangkan itu kan dikunci pintunya kan. Pintu kita kunci, takutnya kan ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu kan masuk ke dalam majelis ngambil HP kita gitu kan. Nah di situ kunci kan. Nah si Ali ini pas ditepuk itu dia langsung berdiri, langsung lari gitu dalam kondisi kayak orang buru-buru gitu. Pas itu jadi seakan-akan si Ali ini merasa bahwa dia tuh tembus tembok lah gitu, tembus pintu kan. Waduh, langsung nabrak pintu kan. Otomatis kan yang lain juga yang tidurnya belum pulas tuh kan langsung pada bangun. Kenapa ada apa gitu kan. Langsung lah lampu dinyalain. Tetap si Ali ini memaksa untuk keluar gitu, tapi nggak kayak layaknya manusia gitu kan. Kalau manusia kan pegang ini dulu gagang pintu, buka pintu gitu, tapi dia enggak. Nah kan yang lain juga pada bangun semua nih, kenapa ada apa? Itu si Ali. Kenapa si Ali? Nggak tahu tuh. Habis itu ditepuk-tepuk gitu kan, pundaknya nggak sadar gitu kan, nggak sadar. Dia nyari gitu, tahu nyari apa. Itu anehnya si jarinya si Ali tuh dia dimasukin ke lubang kunci, sedangkan jari kan gede, seakan-akan mau buka kunci, mau keluar gitu. Nah di situ berasa ada yang aneh kan. Pas ditepuk lagi gitu kan, sadar. Lu kenapa, ditanyain kan, kenapa ya celungak gitu kayak orang linglung. Lanjut tidur lagi. Nah saya kebetulan emang gak bisa tidur malam itu. Tidur lagi, kejadian lagi, kakinya gerak-gerak gitu, ditepak lagi, bangun lagi kayak tadi, sama kayak awal gitu kan, sampai ketiga kalinya gitu kan. Nah di yang ketiga ini barulah kita kirain saya itu dia ngeprank ngerjain kita gitu biar kaget, tapi ternyata enggak gitu kan. Habis itu kita ada temen yang nyeletuk, gimana katanya kalau kita kerjain aja si Ali nih, kita jadi gak bisa tidur nih gara-gara dia gitu kan. Teman yang lain juga nyeletuk lagi, oh ya udah kita kerjain gitu kan. Pikir teman saya tuh katanya dia tuh si Ali ngelindur kali gitu kan. Oh ya udah kata teman yang lain, nanti dikerjain tuh. Waktu dulu tuh direkam tuh pas kejadian, tapi sekarang HP-nya rusak, jadi videonya nggak ada, direkam, dipoto gitu, divideoin itu, dikerjain lah gitu. Anehnya kan kalau manusia normal kan, maksudnya manusia normal itu kan kalau kita terbangun nih, mata kan melek gitu kan, mata melek itu kan ada botol bekas minum air putih itu kan.
Itu dikasihin botolnya, pegang Li katanya. Posisi Ali masih merem gitu kan, dipegang tapi walaupun dia merem, pegang Li langsung tahu gitu siapa yang ngasih botolnya dan di mana botolnya, langsung diambil gitu kan. Habis gitu kan, waduh, kata saya ini udah bukan si Ali nih, kata saya kan. Kata si Akmal juga, iya ini bukan si Ali bang, iya nih. Kata teman-teman yang lain, ini ngelindur katanya gitu kan, masih tetap bilangnya ngelindur gitu. Habis itu kayak mau main gitu, jadi yang ngasih yang tadi botol dikasihin, Li kejar dia gitu kan, kejar si B misalkan, kejar si B, dikejar, pukul katanya, dipukul tapi posisi matanya tuh merem gitu kan. Nah tapi dia lari itu kan, kejar yang mau dipukul. Pas dipukul tuh kena gitu kan, kayak benar-benar melek gitu matanya, kayak biasa aja gitu, kayak biasa. Anehnya di situ kan, beberapa kali itu kan dipukul, kena lagi, dilempar, kena gitu kan, dalam posisi keadaan matanya tertutup gitu. Nah ini kasihan deh, ini udah berapa menit nih dia kayak gini nih, ada setengah jam ya, kirain ada setengah jam. Kasihan dah dia, capek nanti. Oh yaudah katanya. Didudukin lah si Ali ini, coba duduk gitu kan, buka mata, tapi nggak mau buka mata dia. Pas gitu langsung lari lagi menuju pintu. Kejadian nabrak pintu lagi gitu kan, dan akhirnya teman saya itu yang satunya lagi yang pegang kunci langsung buka pintu, dan tiba-tiba si Ali tuh langsung lari dalam kondisi matanya tertutup. Lari, kita kejar. Pas di depan masjid si Ali oleng langsung pingsan di situ. Kita bawa lagi ke majelis, kita kasih minum, ditanya, Li kenapa Li? Dia bangun celungak gitu, kayak orang bingung gitu kan, ada apa gitu. Dan akhirnya setelah si Ali sadar, selang beberapa menit kita mulai tertidur lagi, kejadian lagi seperti itu. Dan akhirnya kita tahan lah, kita pegangin kakinya, dia berontak, pengen lepas gitu, berontak. Dan akhirnya saya bilang, ini sih bukan si Ali nih, kayaknya ini kemasukan nih. Coba deh kita bacain Yasin deh, bukan Yasin, kepanjangan ya kalau Yasin. Coba kita bacain ayat kursi. Itu kejadian sekitar jam setengah satu itu. Kita baca ayat kursi. Oh banyak tuh, ada 8 orang lebih. Oh dengan keras kita baca ayat kursi, dengan harapan yang merasuki tubuh si Ali itu keluar gitu kan. Tapi ternyata tidak ada respon, tidak ada reaksi itu dari si Ali ini. Dan akhirnya si Ali ini kayak minta sesuatu. Kita nggak ngerti gitu kan, gini apa gitu, gini apa, gini. Akhirnya kata si Akmal nih, kayaknya nih minta pulpen deh sama buku. Ternyata bener, dikasih pulpen sama buku nih. Terus dia nulis sesuatu di buku itu ya, nulis sesuatu. Kalau nggak salah tuh tulisannya, saya ingin keluar gitu, saya nggak bisa keluar, di buku itu. Dulu ada fotonya, berhubung HP-nya rusak jadi nggak ada buktinya gitu ya. Memang cerita ini memang benar-benar nyata gitu, kisah ini. Nulis di situ, saya pengen keluar, saya nggak bisa keluar gitu kan, gini gitu kan. Dibacain ayat kursi tuh malah kayak gini, ngedadain gitu. Terus dia nulis lagi, apa tulisannya? Jangan keras-keras katanya. Waduh, langsung pada ketawa. Gimana
ketawa campur takut lah gitu. Nah di situ saya namain, ini kok gak bisa ngomong ya, coba ngomong dah, ini siapa gitu kan. Ya udah kita sebut aja nih Juri Gagu kayaknya nih. Ternyata dan akhirnya si Ali ini nulis yang tadi tuh jangan keras-keras, dan akhirnya saya inisiatif nih, coba deh saya yang hadapin nih, yang hadapin si Ali nih, ini memang bukan si Ali nih. Habis gitu saya bacain ayat kursi, dibisikin di telinganya tuh kan, dibisikin di telinganya tuh dia kayak kepanasan gitu. Emang kan di dalam majlis itu kan banyak Al-Quran juga kan, banyak kitab suci Al-Quran. Dia mulai kepanasan kayaknya tuh pas dia mau keluar tuh nabrak tembok apa nabrak pintu tuh, kayaknya kepanasan karena emang di majlis tuh banyak Al-Quran gitu. Dan akhirnya saya bacain tuh dibisikin gitu kan, baca ayat kursi. Dan akhirnya alhamdulillah si yang merasuki si Ali ini keluar gitu. Di situ sih saya nembaknya Juri Gagu ya, tapi kelakuannya tuh kayak anak kecil gitu kan, antara Juri Gagu sama Tuyul itu, soalnya anak kecil gitu kan, anak kecil. Ya udah, alhamdulillah tuh akhirnya sudah keluar tuh si makhluk yang merasuki si Ali tuh. Dan pas kita sadarin, kita kasih minum si Ali, Li bangun, coba baca gitu kan, coba istighfar. Nah si Ali istighfar, dan dia bertanya, lah kenapa ini kok berkerumun kayak gini gitu kan. Kalau bahasa Sundanya tuh dulu, kenapa dia dirariung orang gitu kan, kenapa saya dikerumunin gitu. Dan akhirnya kita jelaskan, lu tadi kemasukan lu gitu kan, si Ali ini gak percaya gitu kan, wah ada aja, bohong aja kalian gitu kan. Dan akhirnya kita kasih buktinya, bukti video waktu dia kemasukan itu, pas dia lari ngejar anak-anak gitu kan. Di situ kan temen yang satu lagi tuh, ada temen majelis kita tuh yang secara spontan gitu dia buka kamera, rekam tuh kejadian itu, difotoin gitu kan. Nih buktinya nih lo, tuh nabrak pintu sampai pas jarinya dimasukin ke lubang kunci itu direkam juga. Tuh lihat coba tuh kalau nggak percaya gitu kan. Dikejar, dilempar tuh teman-teman lu gitu kan. Masa katanya nggak percaya. Dan akhirnya ya udah istirahat, banyak istighfar. Ya astagfirullahaladzim katanya, astagfirullahaladzim. Udah, nah kalau mau tidur kita berdoa dulu, udah berdoa sama-sama. Dan akhirnya sudah beres tuh, kita matikan lagi lampu, siap-siap untuk tidur kan. Tuh udah mulai jam 1 lebih tuh, udah hampir jam 1 lebih tuh, jam 1-an lebih. Dan akhirnya kita istirahat, kita matiin lampu tuh. Nah di situ hawa-hawa rasa takut itu masih ada. Dan akhirnya kita gak pada tidur semalaman tuh, karena kejadian itu gak pada tidur semalaman. Dimermin susah kan. Ada temen, bang gue gak bisa tidur katanya, lagu gue sama gitu kan. Aduh gimana nih, ya udah baca doa aja gitu kan. Aduh bener gak bisa tidur itu, semalaman kita gak bisa tidur. Dan akhirnya sampailah di subuh, azan subuh, dan kita bangun, kita wudhu, sholat subuh. Dan setelah sholat subuh kita mulai balik lagi ke majelis, akhirnya bisa tidur. Kita nggak pulang, kita tidur di majelis dulu gitu. Jadi kisah ini benar-benar saya alami gitu ya. Kondisi keadaan sekarang lagi hujan gitu, cocok banget nih cerita kayak gini. Benar-benar kisah ini saya alami, pengalaman yang lumayan horor tapi lucu juga kan. Gitu.
Eh, jadi di samping si Ali ini kemasukan, jadi kita bertanya-tanya kenapa kok gak bisa ngomong gitu kan. Balik lagi kayak tadi kan, kenapa gak bisa ngomong. Istilah kasarnya, lo yang masuk, kenapa lo gak bisa keluar gitu kan. Karena dia, si Ali tuh nulis tuh, yang merasuki si Ali tuh nulis, saya gak bisa keluar katanya, saya pengen keluar gitu kan, tolong katanya gitu. Waduh, konyol juga itu. Aduh. Masih banyak lagi sih cerita-cerita horor yang saya alami sendiri gitu kan. Dan mungkin itu saja pengalaman saya ketika nginep di majelis bersama anak-anak, bersama teman-teman. Dan teman kita, salah satu teman kita itu dirasuki, ya itu tadi nyebutnya kita juri gagu gitu, juri gagu atau apalah gitu ya, hanya di situ. Dan kisah misteri hari ini kita sudahi sampai sini dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kisah misteri selanjutnya yang pendakian Gunung Sanggabona. Insya Allah kita akan ceritakan. Oke, seperti biasa, bantu support konten-konten kami dan kreator dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kisah misteri, bye, Ben Kreator.